Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Barbie Nova. Barbie, selamat malam. Terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Di sini selalu hadir orang-orang yang punya pengalaman mistis. Entah itu ada yang melihat, mendengar, berinteraksi, bahkan ada orang yang kerasukan, kesurupan. Kamu sendiri pernah gak sih melihat atau mendengar makhluk gaib? Kalau aku sih tipikal orang yang percaya nggak percaya hal kayak gitu ya. Aku tahu ada, tapi nggak percaya gitu mereka bisa komunikasi sama kita. Tapi dulu beberapa tahun lalu sih aku sempet yang suka tiba-tiba denger kayak aku di sini, aku mau kayak gini. Terus akhirnya aku pergi ke suatu tempat buat nutup apa sih kalau orang bilang mata batin. Mata gitu. batin ya. Biar aku nggak sensitif. Tapi setahun terakhir ini balik lagi nih. Kayak, Terasa lagi? iya, tapi terasanya bukan ke pendengaran tapi lebih ke mimpi. Seperti apa mimpinya? Oh, baru kemarin aku cerita sama guru, bukan guru spiritual ya, tapi guru agama. Sebelum kejadian Palu, aku sempat mimpi, aku ada di atas rumah, tapi tempatnya penuh sama lautan gitu. Gak lama kejadian Palu, terus aku tanya, Abi maksudnya apa nih? Ya kamu ditunjukin sesuatu, tapi kamu orangnya gak pernah mau percaya. Susahnya di situ. Jadi sebenarnya kamu punya kemampuan bisa melihat itu tapi nggak mau diasah, ditajemin. Iya. Tapi sebenarnya peka ya. Tapi takut. Malam hari ini kamu ngerasa sesuatu nggak? Ada yang dilihat atau dirasakan atau didengar di studio ini? Masih belum ada sih. Belum ada ya? Oke, mudah-mudahan kamu baik-baik aja malam hari ini. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Dia adalah seorang perempuan yang mengaku memiliki banyak jimat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sulis. Selamat malam Sulis. Selamat malam. Apa pekerjaan Anda saat ini? Saya terapis. Terapis Iya. apa nih? Terapis pijat. Oke, Iya. baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Dulu saya pernah kerja terapis, tapi ternyata di dalamnya itu banyak kejadian aneh sih. Seperti apa kejadiannya? Kejadian anehnya dari aku sering ditampakin, udah gitu aku juga pernah dibikin sakit sampai aku ditutup auranya sama teman aku sendiri. Yang kelihatan tuh seperti apa ya? Ditampakin seperti apa bentuknya? Paling sering banget sih ular, sama kebanyakan tuh cewek Oke. di kerjaan. Lalu kamu ditutup auranya sama teman sendiri? Iya. Oke. Itu alasannya kenapa? Pengen aku keluar. Oh, oke. Lalu kemudian apa yang kamu lakukan? Awalnya aku anggap biasa aja, tapi makin kesini kok keterlaluan. Dibikin sakit, dibikin ini, bikin segala macem. Akhirnya aku punya niat balas dendam. Aku bikin lagi dia kayak sama kayak aku. Maksudnya? Jadi aku pergi ke tempat, suatu tempat. Pas di sana aku balas dendam. Jadi aku bikin yang dia punya juga hilang. Auranya dia? Iya, auranya dia juga aku tutup kembali. Waktu itu kamu dibikin sakit ya? Iya, dibikin sakit. Sakit apa ya? Kalau dibikin sakitnya sih panas dingin sampai bengkak dua-duanya. Sudah coba ke dokter? Udah, tapi nggak ketemu penyakitnya sama sekali. Secara medis baik-baik aja? Baik-baik aja. Oke, waktu
kamu datang ke orang untuk membalas. Iya. Teman kamu ini keadaannya seperti apa? Dia sehat. Setelah itu? Cuman setelah itu dia ngerasa panas dingin, badan berat. Dan sekarang masih baik-baik aja? Sekarang masih kayak gitu. Masih sakit? Masih. Oke. Apa yang mau kamu ceritakan pada kami malam ini? Cuman aku pingin kalau orang itu nggak ngejahatin kita. Jadi tujuannya adalah? Tujuannya cuman pingin ngadepin orang yang kayak gitu. Tapi jangan sampai kita kayak ngebalas kayak gitu juga. Misalnya supaya aku tuh bisa lebih ngontrol emosi aku juga. Saya pengen tahu deh, apa yang bikin kamu tiba-tiba berubah pikiran? Terbuka pikirannya seperti sekarang? Lebih terbuka. Karena aku mikir kalau aku kayak gini terus bisa bahaya. Ada kejadian yang Ada. dialami? Ada. Apa yang dialami? Kayak sering diliatin, dipegang. Dan kadang-kadang orang yang kayak aku gini sering ada yang minta tolong. Tolong, aku pengen kesini tapi aku nggak tahu jalannya. Aku kayak dilihat sama orang tuh kayak orang aneh. Jadi kayak ngomong sendiri. Padahal aku lihat sendiri samping aku ada orang. Sampai sekarang masih nih? Sampai sekarang masih. Dan sekarang bisa merasakan di sekitar kamu? Kalau sekarang nggak. Habis cuman itu tergantung dari weton. Tanggal. Oh. Tanggal lahir. Jadi Oke. cuman hari-hari tertentu. Jadi malam ini kamu pengen terlepas dari pengalaman itu? Iya. Bener-bener pengen berubah Pengen supaya bersih, teman kamu juga bisa sembuh gitu? Itu dong. Intinya udah gak ada dendam ya? Iya. Cuman aku pengen minta maaf juga sih sama dia udah bikin dia kayak gitu. Baik, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan kamu malam hari ini. Mudah-mudahan bisa terlepas dari semua pengalaman yang kurang mengenakan itu. Iya. Sebaiknya kamu ceritakan semua secara jujur dan lengkap kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sulis terlahir tanggal 27 Juni 2000. Sosok yang berani dan ulet dalam memperjuangkan sesuatu. Dia memiliki pendirian yang kuat sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Namun pemikirannya selalu terpaut dengan hal mistis dan dia jadi mudah percaya dengan jimat-jimat. Saya melihat genderuwo. Ya, memeluk dia dari belakang. Baunya amis genderuwonya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Sulis Iya. dengan tanggal lahir 27 bulan 6 2000. Yap. Sulis merasa waktu itu perlu membalas dendam karena dijahatin oleh temannya sampai ditutup auranya, dibikin sakit, lalu kemudian temannya kembali dibikin sakit ya, dan sekarang justru malah sering dihantui dan sering diganggu dan sering mendengar bisikan-bisikan yang aneh. Yap. Ingin terlepas dari semuanya dan berubah menjadi jauh lebih baik. Iya. Benar. Bisikan-bisikan apa ya kalau saya boleh tahu, Sulis? Contoh kata-katanya. Kata-katanya sih cuman ngomongnya, tolong aku pengen kesini, tolong anterin aku. Aku pengen tahu, kadang-kadang aku pengen tahu aku bisa kayak gini kenapa, gitu. Terus tolong anterin kesini. Kesini tuh maksudnya? Jadi ada teman aku ngomong juga sih, dia juga punya teman bisa kayak gitu. Ternyata ada orang yang megangin tangan aku, minta aku suruh nganterin dia kayak ke tempat dia dulu, pemakamannya ininya. Diajak ke makam gitu? Iya, suruh nemuin dia di makamnya dia. Oh, Jadi nganterin teman dia kamu pulang. yang sudah meninggal. Sering minta temenin, aku suruh pulang. Jadi
ada yang ngikutin aku dan dia minta aku tuh nganterin dia pulang. Tapi kamu nggak kenal? Aku nggak kenal sama sekali. Terjadi tahun 2016 kah? Yap, Oke. Oke. Berarti sejak 2016 sampai sekarang itu sering diperlihatkan dan datang ke mimpi gitu. kalau diperlihatin itu dari kecil SD. Oh, kamu sendiri sebenarnya peka ya? Iya, tahu masalah kayak gitu. Saya mau tanya, waktu kamu datang ke seseorang untuk meminta dan melakukan balas dendam ke teman kamu, apa yang kamu lakukan di sana? Ngasih foto dia, tanggal lahir dia, sama tujuan aku. Lalu kemudian kamu diminta untuk melakukan apa? Cuman suruh buang foto itu ke laut. Udah. Kalau masalah bacaan atau apa aku nggak tahu. Nggak ada dicari kembang lah atau dikasih jimat kah? atau Kalau apa? jimat ada, tapi itu cuma buat jaga-jagain doang. Jimatnya bawa apa? Kayak kris. Oke. Baiklah. Terus jimatnya nggak dibawa sekarang? Ada. Boleh saya lihat kah? Boleh saya ambil dulu? Iya dong. Silakan. Oke. Oh, kerisnya kecil banget ya. Bisa dibuka nggak? Ini dapat dari mana? Pas aku dari sana. Bayar berapa untuk mendapatkan benda ini? 10 juta. Nggak make sense sih. Saya nggak tahu apa yang kamu lihat loh dari benda ini. 10 juta, dia dikasih benda ini untuk apa sebenarnya benda ini? Well, saya ngerasa ada kejanggalan dan dalam cerita hidup kamu ya, Sulis, mohon maaf. Dari tadi saya perhatikan apa yang saya dengar, ucapannya, gerakannya, gestur, semua eye movementnya semuanya tidak menceritakan momennya pada saat itu sih. Saya ngerasa entah ini ditutup-tutupi, entah ini make up story, atau bahkan ada missing story. Jadi Roy melihatnya apakah ini Iya. karangan atau ada cerita yang hilang atau ada yang disembunyikan Ya, atau hidden story dan gitu. nggak jujur gitu, nggak terbuka gitu ya? Iya, belum ini sih, belum. Aku nggak dapet feel, Nggak dapet. feel kalau kamu tuh ngelakuin sampai 10 juta, sampai ngelakuin uang kamu 10 juta terus kayak gitu. Bukan saya ngerendahin ya, no, nggak. Tapi untuk ukurannya si Sulis tahun 2000, Iya. nih ya saya nggak usah pakai vision deh. Tahun 2000-an lahir kan? Iya, Sekarang lahir. 18 Sekarang berarti tahun. 18 tahun. Iya. You know what? How did you get the money? Dapat uangnya memang dari pekerjaan ya? Dari pekerjaan asli. Yaitu sebagai, Roy belum tahu. Terapis. Iya.